Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Yulia Kusumawardani selaku dosen mata kuliah Hukum Perikatan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jenis-jenis perikatan dan penghapusnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dengan NPM 24120111202. Iya, Lalu rekan saya, iya. Saya Muhammad Rafi Al-Fatih dengan NPM 24 120 194. Saya Muhammad Zodiac Aremada Perbasya dengan NPM 24112111215. baik kita lanjut ke materi pertama, yaitu tentang apa itu hukum perikatan. Hukum perikatan itu mempunyai dua arti yaitu definisi dan landasan hukumnya. Yang pertama ialah konsep dasar. Hukum perikatan adalah hubungan hukum di bidang harta kekayaan di mana suatu pihak atau kreditur berhak menuntut prestasi dan pihak lain atau debitur wajib memenuhinya. Lalu di poin B yaitu sumber-sumber perikatan yang berasal pada pasal 1233 KUH Perdata yang menjadi fondasi bagi persetujuan atau perjanjian yang terbentuknya dari kehendak bebas para pihak yang terdapat pada pasal 1320 dan undang-undang yaitu yang terdapat pada undang-undang tentang kewajiban nafkah dan undang-undang akibat perbuatan manusia. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya adalah jenis-jenis perikatan. Jadi jenis-jenis perikatan dibedakan menurut isi prestasinya. Ada perikatan generik dan ada perikatan spesifik. Yang membedakan keduanya adalah pembedaan objek, yang dimana eh, jika perikatan generik itu objeknya jenis, kalau spesifik dia tertentu. Karena eh, berdasarkan isi prestasi ini penting dalam konteks musnahnya barang. Lalu ada perikatan alternatif yang dimana debitur dapat memilih salah satu dari dua atau lebih prestasi yang dijanjikan. Selanjutnya ada perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan yang dimana pembedanya adalah prestasi selesai dalam satu waktu atau berkelanjutan. Selanjutnya dibedakan berdasarkan subjek yang dimana ini terbagi atas perikatan tanggung renteng, yang dimana setiap debitur bertanggung jawab atas keseluruhan utang dan hanya timbul jika diperjanjikan atau ditetapkan oleh undang-undang. Next. Selanjutnya ada perikatan bersyarat yang diatur pada pasal 1253 sampai 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana perikatan ini digantungkan pada suatu kejadian di masa depan yang sifatnya belum pasti terjadi. Nah, ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu syarat tangguh, di mana perikatan ditangguhkan hingga syaratnya terpenuhi, atau syarat batal, di mana perikatan hapus jika syarat terpenuhi. Selanjutnya ada perikatan dengan ketepatan waktu, yang diatur pada pasal 1268 sampai dengan 1271 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana perikatan ini hanya mengatur durasi atau waktu pelaksanaan atau berakhirnya prestasi, yang dimana peristiwa ini pasti terjadi. Next, akan dibacakan oleh rekan saya. Kita akan masuk ke hapusnya perikatan. Yang pertama itu dengan pembayaran. Ini merupakan cara yang paling lazim, yaitu pemenuhan prestasi secara sukarela. Pembayaran harus dilakukan di waktu yang di tempat yang ditetapkan atau di tempat tinggal kreditur. Terus, kedua ada penawaran pembayaran diikuti penitipan. Nah, mekanismenya itu jika kreditur ini menolak pembayaran, sehingga debitur menitipkan prestasi ke pengadilan agar kewajibannya gugur. Misalnya gini, si Zaki punya utang kepada saya, tapi saya menolak untuk eh, menolak uang Zaki. Jadi si Zaki menitipkan ke pengadilan. Jadi kewajibannya Zaki ini otomatis gugur gitu.
Ketiga, ada pembebasan utang. Ini tindakan kreditur melepaskan hak tuntutnya terhadap kreditur secara sukarela, diatur di pasal 1438. Keempat, ada pembaruan utang. Prinsipnya itu dia menghapuskan perikatan yang lama atau mematikannya, lalu dia melahirkan perikatan yang baru secara bersamaan gitu. Em, Di pasal 1413 KUH Perdata. Nah, jenis-jenisnya itu ada novasi objektif, yaitu ganti objek utang. Novasi subjektif, pasif, dia ganti debitur. Terus ada novasi subjektif aktif, dia gantinya kreditur gitu. Terus dia ini memerlukan kehendak yang tegas. Kelima, ada perjumpaan utang. Di sini mekanismenya itu dua pihak yang saling berutang dan utang tersebut hapus secara timbal balik demi hukum. Asalkan utang sudah jatuh tempo dan seragam. Jadi ini hapus demi hukum itu perjanjiannya atau perikatannya dianggap tidak ada sama sekali gitu. Tidak pernah ada. Terus ada di nomor 6 kita ada pencampuran hutang, vermeging atau confusio, kedudukan debitur dan kreditur berkumpul pada satu orang melalui pewarisan. Di sini ada di pasal 1436. Yang kesimpulan, yaitu hukum perikatan dalam KUH Perdata atau buku 3 memberikan kerangka hukum yang kokoh, berawal dari dualisme sumber perikatan. Yang pertama yaitu perjanjian dan undang-undang, sesuai pada pasal 1233 KUH Perdata. Klasifikasi perikatan, khususnya antara perikatan bersyarat yang bergantung pada kejadian tidak pasti dan diatur pada pasal 1253 sampai 1267. Dan perikatan dengan ketetapan waktu, atau yang hanya mengatur pelaksanaan dan diatur pada pasal 1268 sampai 1271. Sangat esensial dalam menentukan eksistensi dan kapan perikatan itu harus terpenuhi. Hapusnya perikatan diatur secara limitatif dalam 10 cara di pasal 1381 KUH Perdata, mulai dari mekanisme sukarela seperti pembayaran, pembebasan utang, atau pembaharuan utang, hingga mekanisme yang terjadi karena hukum seperti kompensasi, pencampuran utang, atau musnahnya barang terutang. Baik, karena untuk materi dari kelompok 3 sudah selesai, maka terima kasih atas antusiasnya dan selamat tinggal. Mungkin sekian dari kelompok 3. Jika ada salah kata ataupun yang kurang berkenan, mohon maafnya dan terima kasih atas antusiasnya.